udah bikin rencana yang matang banget, entah itu bikin tugas kuliah, kerjaan proyek, atau bahkan sesederhana rencana diet. Tapi di tengah-tengah jalan semuanya berantakan. Kita sering fokus banget sama cara memulai, sampai kita lupa hal yang paling menantang adalah cara kita bertahan di jalur yang benar. Di dalam dunia manajemen, ada satu rahasia kecil untuk menjaga sebuah rencana besar agar tidak jadi wacana. Rahasia kecil ini namanya controlling. Sebenarnya apa sih controlling atau fungsi pengawasan itu? Jangan bayangin kayak bos galak yang lagi melototin karyawannya kerja ya. Jadi nggak kayak gitu. Jadi controlling itu ibarat GPS yang ada di HP kamu. Waktu kamu mau pergi ke suatu tempat, kamu tentuin tuh tujuannya. Nah, GPS akan mantau perjalanan kamu. Kalau kamu salah belok, GPS akan bilang resume flooding dan ngasih tahu jalur yang benar supaya kamu sampai ke tempat tujuan. Jadi, secara sederhana, controlling adalah proses memastikan bahwa apa yang benar-benar terjadi di lapangan sesuai apa yang kita tentukan di awal. Nah, biar fungsi ini berjalan dengan maksimal, controlling ini memiliki 4 langkah yang saling berkaitan. Langkah pertama adalah menentukan standar. Jadi ini sebagai tolak ukur kita. Misalnya, target aku dalam 3 hari ini harus bisa untuk menyelesaikan video ini. Jadi ini adalah standar aku. Langkah kedua yakni mengukur kinerja aktual. Di tahap ini aku melihat tuh realitanya. Ternyata di hari kedua ini aku baru selesai untuk bikin skrip. Langkah ketiga ini adalah membandingkan. Jadi kita bandingkan tuh antara target sama kenyataan. Targetnya di hari kedua aku udah mulai untuk tag video. Ternyata di hari kedua ini aku baru selesai untuk bikin skrip video. Langkah terakhir adalah mengambil tindakan korektif. Menurutku di bagian ini adalah hal yang paling penting. Karena jika ada yang melenceng, kita benerin. Caranya mungkin aku harus mengurangi jam mainku. Kemudian aku bisa ajak temanku untuk proses editing biar cepat selesai. Menariknya, controlling tidak hanya dilakukan saat semuanya sudah selesai. Ada 3 jenis pengawasan berdasarkan waktunya. Pertama, feed forward control atau pengawasan pratindakan untuk mencegah masalah sebelum terjadi. Dan yang kedua ada concurrent control, yakni pengawasan yang dilakukan bersamaan saat aktivitas sedang berjalan, sehingga apa yang menjadi masalah dapat diperbaiki saat itu juga. Dan yang terakhir adalah feedback control atau pengawasan pasca tindakan. Jadi ini mengevaluasi hasil akhir supaya bisa jadi pembelajaran di masa depan. Lalu, kontrol yang baik itu kontrol yang seperti apa sih? Kontrol yang baik itu kuncinya ada 3. Tepat waktunya, akurat datanya, dan yang paling penting adalah fleksibel. Jangan sampai aturan atau pengawasan yang kita buat sendiri malah bikin organisasi atau diri kita sendiri menjadi kaku dan stres. Kenapa sih kita nggak boleh melewatkan fungsi ini? Karena tanpa controlling, kita tidak pernah tahu di mana letak kesalahan kita. Controlling itu melindungi kita dari pemborosan waktu, tenaga, dan juga biaya. Ini adalah alat yang membuat organisasi, tim, atau bahkan diri kita sendiri agar lebih efektif dan efisien dari hari ke hari. Saya Nurul Aziza, sampai jumpa di ruang produktif berikutnya.